Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kelompok saya ingin mempresentasikan tentang mengidentifikasi mengubah gagasan guru. Sebelum melanjutkan presentasi, kita ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Joman Kristianto Purno. Saya Mityu Gerekis Purnawinian. Saya Muhammad Akmal Faza. Identifikasilah pola dan jenis pengembangan setiap paragraf dengan memberikan alasan pendukung. Untuk yang paragraf pertama, kita menaruh definisi di kebiasaan adalah hal-hal yang kita lakukan di bawah alam sadar secara berulang, karena gagasan utama terdapat di awal paragraf. Yang paragraf kedua, kita menaruh definisi di oleh karena itu banyak pakar pengembangan pribadi yang membangun konsep-konsep pengembangan melalui kebiasaan. Alasannya karena gagasan utama terdapat di akhir paragraf. Paragraf ketiga, paragraf ketiga campuran, menaruhnya di jika kita bisa berpikir, menganalisis dan bereaksi terhadap suatu situasi dengan tertentu, maka ia akan membentuk suatu pola pikir. Alasannya karena gagasan utama terdapat di awal. Untuk paragraf keempat itu induktif, dan kita menaruhnya di kalau kita ingin berubah dari diri kita yang sekarang, dari yang buruk ke baik, kita harus mengubah kebiasaan-kebiasaan kita. Alasannya karena gagasan utama terdapat pada bagian akhir paragraf. Untuk paragraf kelima, kita menaruh tip untuk membangun paragraf untuk membangun kebiasaan positif dan membantukan diri. Kita bisa mulai dari hal kecil seperti tepat waktu, tertib di jalan dan tempat umum, menjaga kebersihan, jujur, serta menepati janji. Alasannya karena gagasan utama terdapat pada bagian awal. Untuk paragraf akhir atau paragraf 6 itu induktif, jadi kita menaruhnya dengan demikian kita dapat menentukan berbagai hal yang dapat mendorong kita menjadi pribadi yang lebih baik. Alasannya karena gagasan utama terdapat pada bagian awal. Yang B, identifikasilah gagasan utama setiap paragraf. Paragraf pertama terdapat di awal paragraf. Kebiasaan adalah hal-hal yang kita lakukan di bawah alam sadar secara langsung. Paragraf yang kedua terdapat di bagian akhir. Oleh karena itu, banyak pakar pengembangan pribadi yang membangun konsep-konsep pengembangan ini melalui kebiasaan. Yang paragraf ketiga, jika kita bisa berpikir, menganalisis dan bereaksi terhadap suatu situasi dengan cara tertentu, maka ia akan membentuk suatu pola pikir. Terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Paragraf keempat, kalau kita ingin berubah dari diri kita yang sekarang, dari yang buruk ke yang baik, kita harus mengubah kebiasaan-kebiasaan kita. Terdapat pada bagian akhir paragraf. Paragraf kelima, untuk membangun kebiasaan-kebiasaan positif dalam pembentukan diri, kita bisa mulai dari hal yang kecil seperti tepat waktu, tertib di jalan umum, menjaga kebersihan, jujur, serta menepati janji. Terdapat pada bagian awal paragraf. Dan paragraf terakhir yang keenam, dengan demikian kita dapat menentukan berbagai hal yang dapat mendorong kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dapat pada paragraf bagian akhir. Yang C, rumuskanlah simpulan isi teks eksposisi tersebut ke dalam kalimat atau paragraf yang ringkas dan padat. Itu kita harus mengubah kebiasaan buruk yang sering kita lakukan agar jalan hidup dan masa depan kita dapat menentukan berbagai hal yang dapat mendorong kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan itu kita harus mengubah kebiasaan buruk kita.
sekian presentasi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.